Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 503 Pertarungan Chu. Sejujurnya, Chu Chen sendiri tidak tahu berapa banyak industri yang terlibat dalam bisnis keluarganya. Misalnya, Hua Teng adalah raksasa di industri perhotelan Tiongkok, di bawah sorotan bos Hua Teng, Su Qiming, bahkan menjadi sosok yang lebih berpengaruh. Hua Teng juga merupakan salah satu bisnis keluarga Chu. Senyuman di wajah Qian Busao membeku. Dia paling dekat dengan Chu Chen dan bisa dengan jelas melihat rasa hormat yang ditunjukkan Su Qiming saat menghadapi Chu Chen. Menguasai, mengapa Su Qiming menyebut Chu Chen tuan muda? Mata Tuan Qian tiba-tiba melebar. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Hua Teng sama sekali bukan milik Su Qiming. Tapi orang tua Chu Chen adalah pemilik sebenarnya Hua Teng. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan Tuan Qian tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Banyak orang di seluruh auditorium memikirkan kata tidak mungkin hampir pada waktu yang bersamaan. Jika Chu Chen benar-benar tuan muda Hua Teng, apakah dia masih perlu menikah dengan keluarga Song dan menjadi menantu keluarga Song? Hotel Hua Teng ada di seluruh Tiongkok, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada keluarga Song. Tapi apa maksud perkataan Tuan Su? Banyak orang yang bingung. Mata Song Qiu melebar dan bulat. Mungkinkah kakak iparku benar-benar anak dari keluarga kaya, dan dia hanya mendambakan kecantikan adik ketigaku? Bah, jangan bicara omong kosong. Su Yuexian memelototinya, lalu menatap Chu Chen dengan tatapan yang agak rumit. Keluarga Song semua tahu bahwa setelah malam ini, Chu Chen akan berbeda. Dia bukan lagi sekedar menantu keluarga Song, Tuan Hua Teng. Jika Chu Chen benar-benar memiliki identitas ini, maka bencana malam ini dianggap aman. Namun, saya tidak tahu apakah dia akan tinggal di keluarga Song setelah identitasnya terungkap. Beberapa orang di keluarga Song memiliki ekspresi berbeda. Di platform tinggi, tangan Song Yan digenggam erat dengan tangan Chu Chen. Pada saat ini, tangan giok putihnya sedikit bergetar, dan suasana hatinya tidak tenang. Chu Chen dengan cepat bereaksi dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Ini wanita muda." Su Qiming segera mengangguk dengan hormat, "Halo, nona muda." Song Yan tiba-tiba panik dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bingung. Beban, nyonya muda, Su Qiming terlalu buruk. Hua Teng berada di Canceng. Ini juga merupakan hotel papan atas. Nama pendiri Hua Teng, Su Qiming, sudah tidak asing lagi di telinga Song Yan. Ini adalah taipan bisnis yang tepat. Song Yun dan Song Qing tidak bergerak seperti tersengat listrik. Jiang Yingtou memandang Chu Chen dengan mata cerah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Chen ternyata adalah Pangeran Hua Teng. Jiang Yingtou merasa lega. Sebaliknya, Yang Wenhu dari kelompok investigasi ke-15, yang baru saja berpikir untuk mengunci Chu Chen dengan borgol, mengerutkan kening saat ini. Setelah beberapa saat, dia mendengus. Bahkan jika itu Pangeran Hua Teng, lalu kenapa bisa dilakukan? Apakah ilegal membuat KTP palsu sesuka hati? Kami masih berhak mengurungnya. Namun, saat Su Qiming mengucapkan kata-kata ini, polisi yang baru saja memasuki auditorium tanpa sadar berhenti dan menyaksikan perkembangan situasi.
Banyak video langsung ponsel dengan gambar goyah meledak. RSUD, Rongdong duduk dengan sangat gembira, sejenak melupakan rasa sakit di tubuhnya. Aku tahu bahwa meskipun ada masalah dengan identitas Tuan Muda Chu, sama sekali tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari cahaya. Tuan Muda, Su Qiming menarik hati sanubari banyak orang. Di auditorium Hotel Huateng, Su Qiming berdiri di satu sisi, matanya tertuju pada Gao Angwo. Dia berhenti sejenak dan kemudian menjauh tanpa berkata apa-apa. Mungkin Anda salah paham. Saat ini, Nangong Yun terus berbicara. Dia juga mendengar banyak diskusi di antara penonton. Chu Chen bukanlah Pangeran Huateng. Qian Busao dan yang lainnya menghela nafas lega. Tidak apa-apa jika tidak. Nangong Yun melanjutkan. Huateng hanyalah salah satu dari sekian banyak properti keluarga Chu Chen. Sangat tidak pantas untuk mengatakan bahwa Chu Chen adalah Pangeran Huateng. Murid Tuan Qian terkejut. Suara Nangong Yun terdengar seperti guntur. Banyak orang langsung ketakutan. Huateng Hotel hanyalah salah satu properti keluarga Chu Chen. Apalagi yang dia punya di rumah, Song Yan juga sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Chu Chen, bahwa keluarganya adalah keluarga bangsawan pertama di ibu kota. Namun di antara keluarga kaya di ibu kota, Song Yan belum pernah mendengar nama keluarga Chu. Mungkinkah Chu Chen mengatakan yang sebenarnya saat itu? Chu Chen juga memandang Nangong Yun dengan ekspresi sedikit terkejut. Meskipun pertikaian antara Song Yun dan yang lainnya malam ini agak tidak terduga, yang lebih tidak diharapkan oleh Chu Chen adalah pertikaian Sister Jun. Dia tampak siap. Misalnya, Su Qiming di depannya tidak akan pernah muncul di Yangcheng dalam keadaan normal. Nangong Yun tersenyum tipis, membuka bibir merahnya, dan berkata dengan ringan, malam ini adalah hari yang baik bagi Chu Chen untuk menjadi duta kebudayaan Tiongkok. Keluarga Chu Chen juga menyiapkan beberapa ucapan selamat untuk Chu Chen. Saya benar-benar tidak menyangka akan begitu akan menjadi dalam situasi ini. Itu tepat. Apakah Anda tidak ingin mengetahui identitas Chu Chen? Su Qiming mengangguk dan mengangkat tangannya. Tuan, tolong lihat layarnya. Layar besar di auditorium telah dinyalakan. Itu memutar beberapa cuplikan tentang Chu Chen selama periode ini. Layar tiba-tiba berkedip dan sebuah video muncul. Dengan senyuman di wajahnya. Dia duduk tegak di mejanya. Sebelum wanita itu sempat berbicara, terdengar seruan seru dari kerumunan. Ini Nyonya Sin muncul di depan umum. Siapa dia? Anda bahkan tidak tahu tentang Nyonya Sin, maka Anda seharusnya pernah mendengar tentang Toserba Huaxin. Toserba Huaxin adalah salah satu dari 100 perusahaan teratas di Tiongkok. Dimanapun ada orang, di situ ada Toserba Huaxin. Perbuatan Nyonya Sin tidak bisa dikatakan untuk sementara waktu. Jelas, secara keseluruhan, ini adalah wanita kuat yang legendaris. Kali ini, Nyonya Sin dalam video tersebut berbicara dengan senyuman di wajahnya. Halo Tuan Muda. Selamat kepada Tuan Muda karena telah menjadi duta warisan budaya Tiongkok. Ini merupakan suatu kehormatan bagi Tuan Muda dan juga kebanggaan dari Huaxin Department Store. Huaxin Department Store bangga dengan Tuan Muda. Tuan Muda lagi, Chu Chen memegang tangan Song Yan. Dia tahu tentang Nyonya Sin. Toserba Huaxin awalnya bukan milik keluarga Chu. Namun,
Keluarga Chu telah menyelamatkan To Serba Huaxin ketika berada di ambang kebangkrutan, membalas kebaikannya dan bekerja sama erat dengan keluarga Chu. Seiring berjalannya waktu, To Serba Huaxin juga bisa dikatakan sebagai salah satu dari sekian banyak bisnis keluarga Chu. To Serba Huaxin, seperti Hotel Huateng, keduanya milik keluarga Chu, dan suara Su Qiming terdengar, dan dia berkata perlahan, karena Tuan Muda adalah satu-satunya pewaris keluarga Chu, bisa juga mengatakan bahwa To Serba Huaxin adalah milik keluarga Chu. To Serba Xin dan Hotel Huateng adalah milik Tuan Muda. Mata banyak orang membelalak, sulit dipercaya. Ini tidak berbeda dengan bola meriam yang meledak langsung di auditorium. Tidak satu pun. Segera setelah itu, video-video tersebut diputar di layar lebar satu persatu. Semua tokoh besar dengan reputasi hebat di dunia bisnis dengan hormat menyebut Chu Chen, Tuan, dan mengirimkan ucapan selamat. Mata Song Yan tampak membeku. Orang-orang besar ini sepertinya tidak memiliki banyak hubungan di hari kerja. Siapa sangka mereka semua memiliki nama keluarga yang sama. Chu. Keluarga Chu. Song Yan akhirnya mengerti mengapa saya belum pernah mendengar tentang keluarga kaya Chu. Sebelum Chu Chen muncul, mereka semua bekerja sendiri. Sekarang, Tuan Chu muncul dan menanggapi panggilan tersebut. Keluarga Chu sedang bertengkar. Bab 504 Identitas lain dari Chu Chen Hotel Huateng, Auditorium. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Ada banyak video ucapan selamat di layar lebar, dan diputar selama 20 menit penuh. Selama 20 menit ini, semua orang di auditorium berada dalam keadaan pikiran. Mata mereka tertuju pada seseorang. Chu Chen, Tuan Muda, identitas di balik menantu keluarga Song begitu menonjol. Bahkan Tuan Song yang berpengalaman, Song Changqing, tercengang. Hanya orang-orang di video ucapan selamat, jika mereka bergabung, mereka hampir menguasai separuh dunia bisnis China. Meskipun agak berlebihan, tidak ada yang membantah kata-kata Song Changqing saat ini. Susunan ucapan selamat terlalu kuat, dan mereka semua menyebut Chu Chen sebagai Tuan Muda. Di belakang kakak iparku, ada kerajaan bisnis yang besar. Mulut Song Qiu terbuka lebar. Di platform tinggi, wajah Song Yun, istrinya, dan yang lainnya menjadi sangat pucat. Mereka telah menantikan kesempatan ini untuk mengungkap identitas palsu Chu Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa hal itu akan menyebabkan badai seperti itu. Tangan Tuan Qian sedikit gemetar. Dia tahu betul apa artinya ini. Dengan kekuatan Chu Chen, dia bisa membuat Qian menghilang hanya dengan satu kata. Eksistensi macam apa yang dia provokasi, Tuan Qian hampir kehilangan keseimbangan. Qian Busao di samping buru-buru mendukungnya. Ini adalah identitas Chu Chen yang ingin kamu ketahui. Nangong Yun berkata, saya ingin tahu apakah kamu masih puas. Ekspresi Gao Angwo juga menjadi suram. Dia tiba-tiba teringat akan pengingat Chu Kaiping kepadanya. Gao Angwo melirik ke arah Chu Kaiping tanpa sadar dan segera mengerti bahwa Chu Kaiping telah mengetahui identitas asli Chu Chen sejak lama. Gao Angwo merasa ususnya akan berubah menjadi hijau. Mengingat statusnya, dia mengetahui beberapa rahasia yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Dari sekian banyak video ucapan selamat, terlihat bahwa keluarga di balik Chu Chen adalah keluarga tersembunyi di Tiongkok.
sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan mereka. Keluarga Chu juga seperti itu. Malam ini, jika saya dapat dengan tegas mencegah cucu Qian berkuasa pada awalnya, itu sama saja dengan memberi bantuan kepada Chu Chen. Namun, saya memilih untuk meminta penjelasan dari Chu Chen. Beberapa jalan akan menjadi lebih sempit saat Anda berjalan. Pikiran Song Yan juga kosong. Tabrakan 5 tahun lalu itu benar-benar membuatnya tersingkir dari separuh dunia bisnis Tiongkok. Song Yan memandang Chu Chen, dan tiba-tiba merasa bahwa Chu Chen menjadi sangat halus. Identitas Chu Chen terlalu menonjol. Sebagai perbandingan, keluarga Song seperti batu kecil yang dilempar ke dalam danau. Tangan Song Yan sedikit gemetar. Chu Chen sepertinya menyadari gejolak batin Song Yan. Dengan senyuman di wajahnya, memegang erat tangan Song Yan dan menatap Song Yan dengan mata lembut. Tidak peduli apa statusku, kami adalah suami dan istri, dan tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Saatnya mengantar istriku pulang. Apa yang terjadi malam ini mengejutkan Chu Chen, tetapi dia sudah siap secara mental untuk kedatangan keluarganya ke rumahnya. Bagaimanapun, akhir-akhir ini, apakah itu kompetisi barongsai nasional atau pertarungan sastra dengan beberapa master, itu meledakkan seluruh internet, sekalipun paman kedua membantu menutupinya. Dia tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari keluarga. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Chu Chen melirik beberapa orang. Wajah Qian Busao menjadi pucat, dan tiba-tiba kakinya melemah dan dia jatuh ke tanah. Meskipun saya benar-benar ingin mengucapkan beberapa patah kata di dalam hati, tubuh saya sangat jujur. Dengan status yang begitu menonjol, Chu Chen jelas bukan seseorang yang bisa mereka sakiti. Chu Chen tersenyum. Baginya, orang-orang ini seperti badut. Chu Chen memegang tangan Song Yan, melihat ke arah keluarga Song, dan hendak turun dari panggung. Tunggu sebentar. Saat ini, Gao Angwo berbicara, terlihat sedikit malu. Tapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, karena ini adalah kesalahpahaman, maka upacara pemberian lencana gelar dapat dilanjutkan. Chu Chen melirik Gao Angwo dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, saya tidak pantas mendapatkannya. Gao Angwo tiba-tiba merasakan pipinya terbakar, dan ada kemarahan jauh di dalam hatinya. Tapi dia tidak berani meledak. Di antara penonton, Yang Wenhu, yang telah menyaksikan semua ini, kembali sadar, memandang Chu Chen, dan berkata dengan masam, "Mengapa kamu begitu sombong? Dalam analisis terakhir, kamu hanyalah generasi kedua yang kaya. Tentu saja kamu tidak pantas mendapatkannya." Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ye Yan berjalan ke arah Chu Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak peduli apa identitasmu. Tapi faktanya kamu memalsukan KTP-mu adalah sebuah fakta yang sangat kuat. Sekalipun kamu kaya, bisakah kamu kebal hukum?" Suara mendesing, semua mata tertuju pada Ye Yan. Ini wanita gila, ini adalah pemikiran pertama di benak banyak orang. Bahkan Gao Angwo memilih untuk mengabaikan masalah ide palsu Chu Chen sekarang, dan tidak ada yang menyebutkannya, tidak ada yang berani memprovokasi Chu Chen saat ini. Tapi Ye Yan justru berdiri dan mengungkap masalahnya lagi. Selagi polisi berada di tempat kejadian, "Tolong minta penjelasan pada Tuan Chu." Ye Yan berbicara dengan hati-hati,
matanya tajam dan sedikit gila. Setelah malam ini, dia bahkan semakin tidak mampu menghadapi Chu Chen. Bahkan jika dia menyelidiki masalah identitas palsu, dia tidak bisa melakukan apapun pada Chu Chen. Tetapi pada titik ini, bahkan jika itu membuatnya merasa jijik, dia akan berusaha sekuat tenaga. Yu Heng dibunuh oleh Chu Chen, dan dia serta Chu Chen bertarung sampai mati. Yang Wenhu tersenyum kagum. Saya mengagumi keberanian wanita muda ini, dan dia benar, tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Chu Chen memalsukan kartu identitasnya. Dia harus memberikan penjelasan dan menerima hukuman. Kian ke ini bukan obat mujarab. Mata Chu Chen bertemu dengan mata Ye Yan. Aula itu sunyi. Biar saya jelaskan masalah ini. Suara lain terdengar dari samping. Yang Wenhu menoleh dan ekspresinya berubah. Kapten Chu. Banyak anggota Biro Operasi Khusus yang hadir melihat-lihat. Mereka semua mengetahui identitas Kapten Chu. Identitasnya sebagai kapten bukanlah Kapten Operasi Khusus biasa, melainkan Kapten Istana Skynet. Chu. Mata Jiang Yingtao tiba-tiba melebar. Apakah Kapten Chu dan Chu Chen berasal dari keluarga yang sama? Chu Chen juga dengan cepat memberikan jawaban kepada Jiang Yingtao. Ketika Chu Kaiping mendekat, Chu Chen berseru, "Paman kedua." Keluarga Chu Chen, ekspresi Song Yan menjadi sedikit pendiam. Identitas pria di depannya jelas tidak sederhana. Dia ternyata adalah paman kedua Chu Chen. "Halo, paman kedua," Song Yan memanggil. Chu Kaiping tersenyum lalu matanya tertuju pada Ye Yan, gadis kecil. Karena kamu begitu terobsesi dengan masalah KTP palsu Chu Chen, maka aku akan memberimu jawabannya. Chu Chen memalsukan KTP palsu itu karena dia memikul tanggung jawab. Adapun misinya, Chu Chen memiliki tingkat identitas lain. Dia adalah anggota kelompok operasi khusus Tiongkok. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Ekspresi Yang Wenhu sedikit berubah. Murid Jiang Yingtao juga terbuka lebar. Chu Chen sudah menjadi anggota Biro Operasi Khusus. Tidak heran kamu terus berusaha menghindari bergabung dalam pertempuran khusus. Jiang Yingtao bergumam. Kamu bahkan menyembunyikannya dariku. Chu Kaiping tersenyum dan berbicara lagi. Belum lagi, operasi daerah terlarang tadi malam dipimpin oleh Chu Chen, bersambung.